Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi industri rumahan tempe milik Bapak Wastono yang terletak di Desa Cuno, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan 4 metode, yakni metode yang pertama adalah social mapping, yang kedua diagram Venn, yang ketiga food basket, dan yang terakhir adalah metode matrix scoring. Industri rumahan tempe milik Bapak Wastono ini telah berdiri selama kurang lebih 15 tahun. Keinginannya untuk menjadi pengusaha tempe didasari oleh dorongan motivasi sebab melihat adanya peluang menjanjikan dari membuka usaha tempe saat dirinya masih bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan pembuat tempe. Nah, berikut akan saya jelaskan implementasi industri rumahan tempe milik Bapak Wastono menggunakan 4 metode. Dengan metode yang pertama adalah metode social mapping. Metode social mapping adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui pola interaksi atau pola realitas yang terjadi pada industri rumahan tempe milik Bapak Wastono. Di dalam proses produksi tempe ini, Bapak Wastono menjalin beberapa pola interaksi dengan beberapa pihak terkait usaha tempenya. Pihak pertama adalah pihak yang menjual bahan mentah tempe buatan Bapak Wastono. Pak Wastono memasok kedelai dari pemasok yang sekaligus pemilik kontrakan tempat produksi tempe Pak Wastono. Sementara untuk ragi, bahannya ia beli dari Surabaya. Dari gambar tersebut kita dapat melihat jarak tempat produksi tempe Pak Wastono dengan pemasok kedelai adalah sekitar 700 meter. Selain itu, relasi yang dilakukan oleh Pak Wastono adalah dengan agen-agen yang biasa memperjualkan tempe hasil olahan Pak Wastono. Jarak industri rumahan tempe Pak Wastono dengan agen atau konsumen juga tergambar dari sebaran konsumen yang berada di daerah Bangkalan, Cuno, dan Burneh dengan jarak sekitar 2,2 hingga 5,7 km. Metode yang kedua adalah metode diagram Venn. Metode diagram Venn adalah metode yang digunakan untuk mengukur hubungan yang satu dengan yang lainnya agar diketahui besar pengaruh, kedekatan, dan manfaat serta guna melihat prioritas masalah yang dihadapi. Dapat dilihat dari diagram Venn yang tertampil di layar, bisa dijelaskan bahwa bahan baku kedelai menjadi skala prioritas permasalahan pertama yang paling sering dialami oleh Bapak Wastono. Bahan baku kedelai tidak jarang rusak atau memiliki kualitas yang kurang bagus sehingga beberapa harus dibuang. Permasalahan berikutnya terletak pada adanya pesaing usaha serupa, disusul terkendalanya alat produksi tempe yang digunakan oleh Bapak Wastono. Metode selanjutnya adalah metode food basket. Metode food basket adalah metode yang digunakan untuk melihat pola konsumsi dari industri rumahan tempe milik Bapak Wastono. Beberapa konsumsi yang dibutuhkan oleh industri rumahan tempe ini antara lain adalah bahan baku yang meliputi bahan-bahan dasar pembuatan tempe seperti kedelai, ragi, dan pembungkus tempe. Konsumsi lainnya terletak pada alat yang digunakan, yaitu mesin penggiling untuk menggiling kedelai. Pola konsumsi selanjutnya ialah gaji. Gaji menjadi salah satu pola konsumsi penting industri rumahan tempe karena Bapak Wastono harus membayar tenaga kerja yang selama ini membantunya dalam proses produksi tempe. Sistem pembayaran gaji yang dilakukan oleh Pak Wastono adalah per hari. Jadi setiap harinya Pak Wastono setidaknya harus mengeluarkan 100.000 per orang dengan jam kerja mulai dari pukul 11 siang hingga pukul 8 malam. Pola konsumsi lainnya adalah alat transportasi yang Pak Wastono gunakan untuk mengantar tempe-tempe pelanggannya. Dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah listrik dan air bersih untuk membantu berjalannya proses produksi tempe Bapak Wastono. Metode yang terakhir adalah metode matrix scoring. Metode matrix scoring merupakan metode yang tidak hanya melihat pada skala prioritas tetapi lebih kepada keputusan yang tepat untuk permasalahan yang harus dipecahkan. Dalam metode ini, saya memberikan pilihan nilai dari skor 1 hingga 10 kepada Bapak Wastono dan menjelaskan kepada beliau bahwa beliau harus memberikan nilai untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Dan berdasarkan hasil skor tertinggi menunjukkan pada permasalahan kelayakan bahan baku sebanyak 9 skor, pesaing usaha tempe lainnya 7 skor, dan permasalahan yang terakhir yakni kendala alat yang digunakan kadang rusak saat proses pembuatan tempe berlangsung sebanyak 5 skor.
Setelah pemberian scoring dari permasalahan sebelumnya, maka disusunlah saran-saran yang tetap guna mengatasi permasalahan tersebut.